Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Aulia Putri Pratama. Saya dari kelas 2.3 atau kelas 2D. Kelas saya akan menyampaikan materi yang sudah Bapak berikan. Pengertian dan ciri-ciri belajar. Pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Belajar adalah proses perubahan perilaku seseorang yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. Perubahan ini bersifat relatif, permanen, dan terjadi karena adanya aktivitas baik fisik maupun mental. Sementara itu, pembelajaran adalah proses yang dirancang secara sadar oleh guru untuk membantu siswa agar terjadi proses belajar. Pembelajaran memiliki ciri-ciri seperti adanya tujuan yang jelas, terjadi interaksi antara guru dan siswa berlangsung secara terencana dan sistematis, serta menggunakan metode dan media untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Yang kedua, tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar dan pembelajaran adalah untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap yang baik, serta mengembangkan keterampilan siswa agar menjadi individu yang mandiri. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu siswa harus aktif dalam belajar, adanya motivasi sebagai pendorong, proses belajar perlu dilakukan secara berulang agar lebih melekat, memperhatikan perbedaan individu setiap siswa, serta pentingnya pemberian umpan balik agar siswa mengetahui hasil belajarnya dan dapat memperbaiki kekurangannya. Yang ketiga, teori behavioristik dan konstruktivistik. Teori behavioristik adalah teori yang memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang terjadi akibat adanya hubungan antara stimulus dan respon. Dalam teori ini, pembelajaran lebih menekankan pada hasil belajar, di mana guru berperan penting, aktif, dan siswa cenderung pasif. Contoh implementasinya adalah pemberian latihan soal secara berulang, serta penggunaan reward dan punishment untuk memperkuat perilaku belajar siswa. Tokoh terkenal dalam teori ini adalah Skinner dan Pavlov. Sedangkan teori konstruktivistik adalah teori yang menyatakan bahwa belajar merupakan proses membangun pengetahuan serta pengetahuan sendiri yang berdasarkan pengalaman. Teori ini menekankan pada proses belajar di mana siswa lebih aktif dan guru berperan sebagai fasilitator. Implementasinya dalam pembelajaran dapat berupa diskusi kelompok, eksperimen, dan kegiatan yang mendorong siswa untuk menemukan konsep sendiri. Tokoh yang terkenal dalam teori ini adalah Piaget dan Vygotsky. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Aulia Putri Pratama. Saya dari kelas 2D. Saya di sini akan menjabarkan materi yang sudah Bapak berikan kemarin. Pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan suatu proses yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena melalui belajar, seseorang mengalami perubahan dalam dirinya. Secara umum, belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Perubahan tersebut bersifat relatif permanen, artinya tidak hanya terjadi sesaat tetapi menetap dalam diri individu. Belajar juga tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui proses yang disadari dan melibatkan aktivitas mental maupun fisik. Misalnya, seorang mahasiswa yang awalnya tidak memahami suatu konsep matematika, setelah belajar dan berlatih akhirnya mampu memahami dan menyelesaikan soal dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi proses belajar. Ciri-ciri belajar dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, adanya perubahan perilaku, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Kedua, perubahan tersebut bersifat relatif, permanen, dan tidak hanya sementara. Ketiga, perubahan terjadi karena pengalaman atau latihan, bukan karena faktor bawaan atau pertumbuhan semata. Keempat, proses belajar melibatkan aktivitas individu, baik secara fisik maupun mental, sehingga belajar tidak bisa terjadi tanpa adanya keaktifan dari individu itu sendiri. Kelima, perubahan dalam belajar biasanya memiliki tujuan tertentu, baik yang disadari maupun tidak disadari oleh individu. Sementara itu, pembelajaran merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis untuk membantu terjadinya proses belajar pada peserta didik.
Pembelajaran melibatkan interaksi antara guru sebagai fasilitator, siswa sebagai subjek belajar, serta sumber belajar yang digunakan. Dalam pembelajaran, guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mengatur strategi, metode, media, serta lingkungan belajar agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Pembelajaran juga memiliki tujuan yang jelas, yaitu agar siswa mencapai kompetensi tertentu sesuai dengan kurikulum. Ciri-ciri pembelajaran antara lain adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya interaksi antara guru dan siswa, adanya penggunaan metode atau strategi pembelajaran, serta adanya evaluasi untuk mengukur hasil belajar. Selain itu, pembelajaran yang baik juga memperhatikan karakteristik siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada bagaimana siswa dapat memahami, mengaplikasikan, dan mengembangkan pengetahuan yang diperoleh. Selanjutnya, tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kualitas diri individu, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Melalui belajar, seseorang diharapkan mampu memahami berbagai konsep, menguasai keterampilan tertentu, serta memiliki sikap dan nilai yang positif dalam kehidupan. Tujuan belajar juga mencakup pembentukan kepribadian yang utuh, sehingga peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Sedangkan tujuan pembelajaran lebih spesifik, yaitu untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Kompetensi tersebut biasanya mencakup aspek kognitif atau pengetahuan, efektif atau sikap, dan psikomotor atau keterampilan. Dengan adanya tujuan pembelajaran yang jelas, guru dapat merancang kegiatan belajar yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, tujuan pembelajaran juga menjadi dasar dalam melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, belajar dan pembelajaran memiliki beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar berjalan dengan efektif. Salah satu prinsip utama adalah bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa atau student-centered. Artinya, siswa menjadi subjek aktif dalam proses belajar, bukan hanya sebagai penerima informasi. Selain itu, pembelajaran harus bersifat aktif, di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar, seperti berdiskusi, bertanya, dan memecahkan masalah. Prinsip lainnya adalah pembelajaran harus bermakna, yaitu materi yang dipelajari harus relevan dengan kehidupan siswa sehingga mudah dipahami dan diingat. Motivasi juga merupakan prinsip penting dalam belajar, karena tanpa adanya motivasi, siswa akan sulit untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Guru perlu memberikan dorongan, baik secara internal maupun eksternal, agar siswa memiliki semangat dalam belajar. Selain itu, pembelajaran juga harus memperhatikan pemberdayaan individu, karena setiap siswa memiliki kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan berbagai metode dan pendekatan agar semua siswa dapat belajar dengan baik. Prinsip lainnya adalah adanya penguatan reinforcement, yaitu pemberian umpan balik atau penghargaan terhadap hasil belajar siswa. Penguatan dapat berupa pujian, nilai, maupun bentuk apresiasi lainnya yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Selain itu, pembelajaran juga harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, mulai dari konsep yang sederhana sehingga yang lebih kompleks, sehingga siswa dapat memahami materi secara menyeluruh. Yang ketiga, teori behavioristik dan konstruktivistik. Teori behavioristik merupakan salah satu teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari hubungan antara stimulus dan respon. Dalam teori ini, belajar dianggap terjadi ketika seseorang memberikan respon tertentu terhadap stimulus yang diberikan. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori ini adalah antara lain Skinner, Pavlov, dan Thorndike. Mereka berpendapat bahwa lingkungan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk perilaku individu.
Oleh karena itu, dalam pembelajaran, guru berperan sebagai pengendali yang memberikan stimulus berupa materi, latihan, maupun penguatan. Ciri khas dari teori behavioristik adalah penekanan pada hasil belajar yang dapat diukur dan diamati. Siswa dianggap telah belajar jika mampu menunjukkan perubahan perilaku yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam praktiknya, teori ini sering diterapkan melalui metode latihan atau drill, pengulangan, serta pemberian reward dan punishment. Misalnya, dalam pembelajaran matematika, siswa diberikan soal secara berulang-ulang agar terbiasa dan mampu menyelesaikannya dengan cepat dan tepat. Jika siswa berhasil, maka diberikan penghargaan, sedangkan jika tidak, maka diberikan koreksi atau hukuman yang mendidik. Perbedaan dengan behavioristik, teori konstruktivistik memandang belajar sebagai proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Tokoh-tokoh dalam teori ini antara lain Piaget, Boskai, dan Brunner. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari guru ke siswa, melainkan harus dikonstruksi oleh siswa melalui proses berpikir dan pengalaman belajar. Dalam teori konstruktivistik, siswa menjadi pusat pembelajaran sedangkan guru berperan sebagai fasilitator yang membantu dan membimbing proses belajar. Pembelajaran lebih menekankan pada proses daripada hasil, sehingga siswa didorong untuk aktif berpikir, bertanya, dan menemukan sendiri konsep yang dipelajari.